Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ketika Guru Wangyan mengatakannya, Yu Hao tiba-tiba mengerti mengapa Guru Wangyan memiliki ekspresi yang mengerikan dan ketakutan. Alat jiwa kelas 4 tidaklah murah. Tidak heran dia merasakan sakit di hatinya ketika itu dihancurkan. Namun pisau ukir setan ini memang kuat, sampai pada titik di mana bahkan alat jiwa tipe penyimpanan tidak bisa menahannya. Yu Hao, terakhir kali kamu mengatakan memiliki cara untuk menundukkannya. Cobalah jika kamu berhasil, itu milikmu. Namun kamu harus berhati-hati. Aku akan melindungimu. Tetapi kamu harus berhenti jika merasa ada sesuatu yang salah. Alat jiwa kelas 4 adalah item terbaik yang dimiliki oleh Guru Wangyan. Pisau ukiran atau pisau pahat setan ini memang jahat dan dampaknya terlalu besar. Tak berdaya, Guru Wangyan hanya bisa mencari Yu Hao yang sebelumnya bersumpah bisa mengurusnya. Baiklah, aku akan mencobanya, kata Yu Hao dengan gembira. Terlepas dari kepribadian Electrolux, dia sudah memintanya lebih dari sekali untuk mengambil pisau ukir ini. Awalnya dia berpikir harus menunggu sampai kembali ke akademi, namun dia tidak berharap Guru Wangyan memberikannya kesempatan sekarang. Electrolux. Yu Hao mencoba membangunkan Electrolux yang berada di lautan spiritualnya. Namun sekarang ketiga penghuni lautan spiritualnya tertidur. Tak satu pun dari mereka menanggapi panggilannya. Yu Hao merasakan ketidakberdayaan. Jika dia tidak mencoba sekarang, dia tidak tahu kapan lagi memiliki kesempatan untuk melakukannya. Senyum terlintas di wajahnya. Jika Electrolux tidak mau bangun, maka dia akan memaksanya untuk bangun. Saat dia memikirkan hal ini, Yu Hao sudah merilis deteksi spiritualnya ke arah pisau ukir setan pelahap jiwa. Namun kali ini dia tidak bertindak gegabah. Sebaliknya dia berhati-hati tetapi tidak takut. Dia tidak takut akan serangan balik dari pisau setan. Dia memiliki Koko Tianmeng dengan 1 juta kultivasi. Dengan atribut roh, Electrolux orang yang kuat dari dunia lain, dan Permaisuri Es salah satu dari 10 besar binatang buas di lautan spiritualnya. Deteksi spiritualnya dengan hati-hati mendarat di pisau setan. Saat menyentuhnya, Yu Hao merasakan tubuhnya bergetar hebat. Semua yang ada di depannya menjadi hitam, dan pisau ukir pelahap jiwa tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam tanpa akhir. Sebuah energi gila melahap kekuatan spiritualnya, dan aura yang sangat gelap dan dingin dipenuhi teror menembus lautan spiritualnya melalui deteksi spiritual. Saat aura mengerikan masuk, Yu Hao bisa merasakan kekuatan spiritualnya dibedah, seolah-olah seseorang telah memotongnya menjadi 2. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman, seolah-olah kepalanya diiris dengan paksa. Jika Yu Hao bertindak sendiri, maka aura yang kuat ini akan melukainya saat memasuki lautan spiritualnya. Bahkan lautan spiritualnya mungkin telah rusak, namun dia tidak berkelahi sendirian. Yang pertama bereaksi adalah Koko Tianmeng yang paling dekat dengan Yu Hao. Koko Tianmeng terbangun dari tidurnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, namun dia segera bergegas membela wilayahnya. Lautan spiritual Yu Hao seperti rumahnya. Dengan invasi dari pisau ukir pelahap jiwa ini, bagaimana mungkin dia tidak marah? Guru Wangyan berdiri di sampingnya. Jantungnya hampir tidak berdetak ketika dia melihat tubuh Yu Hao gemetar hebat, dan dia hampir bertindak untuk ikut campur. Namun dia dengan cepat memperhatikan bahwa kedua mata Yu Hao bersinar dengan cahaya emas yang menyilaukan. Dengan cepat 2 cincin jiwanya muncul di tubuhnya. Cincin kedua saat ini mengeluarkan cahaya ungu 1000 tahun. Sedangkan yang pertama adalah putih mengkilap dengan lingkaran emas yang intens di pusatnya. Aura mengerikan yang berusaha menerobos ke dalam otak Yu Hao seperti menabrak dinding batu.
Segera itu melambung dan pisau itu sendiri membuat rengekan menyedihkan. Itu bergetar sedikit dan mengeluarkan gas hijau. Guru Wangyan berhenti saat dia terkejut melihat emas di cincin jiwa pertama Yu Hao. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan kekuatan spiritual yang luas dan tak terkendali yang diberikan Yu Hao, yang melebihi kekuatan seorang raja jiwa sepertinya. Pupil Yu Hao telah dipenuhi dengan cahaya keemasan, seolah-olah ada 2 kristal besar emas. Apa yang salah? Siapa yang berani mencoba merebut wilayahku? Koko Tianmeng berkata dengan marah. Setelah diprovokasi pisau ukir pelahap jiwa, pikiran Permaisuri Es juga menjadi jernih. Garis cahaya biru melintas di mata emas Yu Hao dan aura yang 100 kali lebih ganas daripada pisau setan dilepaskan. Itu dengan kejam menabrak pisau ukir pelahap jiwa. Kali ini pisau setan berteriak dalam kesedihan dan cahaya gas hijau yang dipancarkannya tersebar. Koko Tianmeng dan Permaisuri Es keduanya menyatu dengan tubuh Yu Hao sehingga kekuatan sejati mereka sendiri tersegel. Namun asal usul spiritual mereka berdua di lautan spiritual Yu Hao, jadi meskipun Yu Hao tidak bisa melepaskan kekuatan mereka, mereka masih bisa melindungi lautan spiritual Yu Hao. Koko Tianmeng telah masuk ke mode pertahanan saat dia merasa sedang diserang, tapi dia segera melakukan serangan balik. Gabungan kekuatan spiritual Koko Tianmeng dan Permaisuri Es memberinya perasaan mereka bisa melahap seseorang dengan paksa. Hanya pada titik inilah Electrolux akhirnya terbangun. Oh, ini emas kehidupan. Cacing kecil, kalajengking kecil, kalian berdua harap tenang. Meskipun Electrolux, sang ahli nujum bencana yang memproklamirkan dirinya sendiri yang memiliki hukum ilahi dari nekromansi dan hanya memiliki sedikit perasaan ilahi yang tersisa, Koko Tianmeng dan Permaisuri Es masih takut padanya. Mereka juga jelas menyadari bahwa Electrolux tidak menyembunyikan niat buruk terhadap Yu Hao, dan lautan spiritual Yu Hao adalah dimiliki oleh mereka bertiga. Guru Wangyan memperhatikan tatapan ganas di pupil Yu Hao berubah sekali lagi. Mata biru keemasannya dengan cepat berubah menjadi abu-abu, sementara auranya tampak sangat berubah. Pertama kali Guru Wangyan melihat mata Yu Hao menjadi abu-abu ketika kekuatan jiwanya hanya peringkat 17 dan dia saat itu melawan Wu Feng. Bahkan dengan semua kekuatan istimewanya, Yu Hao berhasil menang setelah matanya berubah menjadi abu-abu. Saat itu, dia cukup jauh untuk melihat dan belum bisa merasakan sesuatu yang jelas. Namun sekarang, Guru Wangyan sangat dekat dengan Yu Hao. Satu-satunya yang dia rasakan, mata abu-abu Yu Hao dipenuhi dengan misteri yang tak terbatas. Tetapi dalam misteri ini, dia bisa merasakan keilahian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan lebih ilahi daripada malaikat yang pernah dilihatnya sebelumnya. Wajah muda Yu Hao bahkan memancarkan sedikit kekudusan ketika lapisan abu-abu muncul di matanya. Tiba-tiba Yu Hao menoleh untuk melihat Guru Wangyan. Guru Wangyan tidak pernah merasa bahwa dia perlu berhati-hati terhadapnya sebelumnya. Tetapi saat dia melihat abu-abu tanpa batas di kedalaman mata Yu Hao, pikirannya menjadi buram. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menahan diri untuk menolaknya. Jika ada orang lain yang hadir, mereka akan melihat bahwa mata Guru Wangyan menjadi penuh dengan kekosongan saat Yu Hao menatapnya. Dia mirip dengan zombie hidup. Setelah itu, Yu Hao kembali fokus ke pisau ukir setan pelahap jiwa dan memusatkan pikirannya dan perhatiannya pada pisau itu. Pancaran keabu-abuan suram dari matanya tampaknya menjadi bentuk entitas ketika ditembakkan keluar dan mendarat di pisau. Setelah beberapa saat, kesadaran Yu Hao mundur ke lautan spiritualnya dan Electrolux mengambil kendali tubuhnya dari sudut pandangnya sendiri untuk menaklukkan pisau pelahap jiwa. Yu Hao tidak akan berdaya. Pisau ukir setan bergetar hebat dan mengeluarkan erangan sedih saat kekuatan spiritual abu-abu yang dilepaskan Electrolux menghantamnya. Jika tidak cukup tegas, emosi akan sangat terpengaruh oleh erangan ini.
Pikiran Electrolux kemudian bergema melalui lautan spiritual Yu Hao, menyuntikkan pikiran jahat dan kutukan ke dalam emas. Kehidupan hanyalah sesuatu yang bisa difikirkan oleh pencipta jahat. Dia hanya merasakan kekuatan besar yang dimiliki emas kehidupan ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana membuatnya melepaskan efek yang benar-benar ajaib. Emas kehidupan, bersihkan dirimu. Aku akan membiarkanmu kembali ke keadaan semula dan akan menghapus semua noda. Aura kehidupanmu yang paling murni dapat dilepaskan sekali lagi. Pupil Yu Hao mengalami perubahan sekali lagi. Yang kelabu tiba-tiba berubah putih. Putih yang sempurna dan murni seperti batu giok. Itu seputih salju. Kekuatan spiritual keabu-abuan juga berubah menjadi cahaya pemurni putih secara instan. Kali ini pisau ukir setan telah berhenti bergetar. Cahaya hijau yang kuat tiba-tiba dilepaskan dari bilahnya. Cahaya hijau membentuk wajah yang tampak ganas dan meraung marah. Tampaknya ingin melahap cahaya putih yang dipancarkan oleh Electrolux. Namun meskipun cahaya pemurnian tampak sangat tipis, itu mirip dengan minyak mendidih yang dituangkan ke tumpukan salju. Ketika menghantam pisau, cahaya hijau dari wajah yang tampak ganas itu kabur dalam sekejap. Wajahnya juga berubah buram, namun cahaya hijau yang berputar di sekitarnya masih sangat kuat. Tetapi hembusan demi hembusan gas hitam menguap dan menghilang di bawah pengaruh cahaya pemurnian. Cahaya hijau yang dipancarkan pisau ukir mulai menjadi lebih murni dan lembut. Seluruh proses pembersihan sangat singkat dan cepat. Saat aliran gas hitam terakhir menghilang, cahaya hijau yang dipancarkan oleh pisau itu menjadi sebersih mata air. Tidak ada lagi kotoran di dalamnya, sehingga bilah hitam juga berubah menjadi entitas seperti kristal kehijauan. Electrolux menghela nafas berat. Aku tidak sadar kalau aku menjadi sangat lemah. Aku merasa sangat lelah dan lemah meskipun hanya menggunakan sedikit cahaya pemurnian. Baiklah, kamu harus memberitahu gurumu bahwa kamu harus tetap memegang pisau ini. Aku butuh waktu untuk menyatukan kalian berdua. Begitu dia selesai berbicara, dia membuat Yu Hao menatap Guru Wang Yan lagi. Setelah itu, keputihan di mata Yu Hao menghilang. Yu Hao mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri. Sementara mata kosong Guru Wang Yan mendapatkan kembali fokusnya. Apa? Guru Wang Yan segera menyadari perubahan pada pisau setan pelahap jiwa. Setelah dia mendapatkan kembali fokusnya, rasa keganasan yang awalnya mematikan tidak ada lagi. Saat ini, pisau seperti kristal memberinya perasaan hidup yang terbakar. Guru Wang Yan sangat bingung. Dia bahkan tidak ingat Yu Hao berbalik untuk menatapnya. Dia cukup terkejut dengan apa yang terjadi. Ini Yu Hao, bagaimana kamu melakukan ini? Satu-satunya pilihan Yu Hao adalah berbohong. Guru Wang Yan, aku merasakan fluktuasi spiritual yang datang dari pisau ini saat aku melihatnya. Itu tidak terlalu kuat dan hanya didasarkan pada kekuatan yang terkandung dalam bilah pisau. Dari perspektif kami para insinyur jiwa, ini dikenal sebagai penanaman jiwa seseorang. Dengan kata lain, serpihan kehendak jahat dari Master Roh jahat telah disegel di dalam pisau pahat ini. Karenanya membuatnya sangat ganas. Aku hanya menggunakan kekuatan spiritual untuk membuka segel yang tidak terlalu kuat dan menghilangkan sedikit niat jahat dari pisau. Ini telah memungkinkan pisau untuk kembali ke keadaan normal. Seharusnya tidak menimbulkan ancaman lagi. Adapun apakah sudah siap digunakan, kita hanya bisa membawanya kembali untuk mencoba. Guru Wang Yan sangat berpengetahuan luas dalam penelitian tentang master jiwa, tapi dia tidak begitu tahu tentang insinyur jiwa. Dia hanya bisa mengangguk ketika mendengar kata-kata Yu Hao. Dia kemudian mencoba mengambil pisaunya. Memang pisaunya telah kehilangan semua jejak aura ganasnya. Sebaliknya, pisau itu terasa sangat halus di tangannya, bahkan seperti tidak memiliki aura sama sekali. Sepertinya telah diukir dalam semacam kristal. Jika bukan karena pola pisau yang tidak berubah dan sederhana, dia akan berpikir bahwa Yu Hao telah menukarnya. Dia mengangkat pisau dan mengarahkannya kepada Yu Hao, lalu berkata, "Simpanlah, kita akan membiarkan Fan Yu melihatnya ketika kembali ke akademi."
Aku tidak tahu banyak tentang alat jiwa. Terima kasih Guru Wangyan. Yuhao merasa gembira ketika menerima pisau. Dia memiliki perasaan yang sama dengan Guru Wangyan ketika memegang pisau itu. Sepertinya pisau ini terbuat dari kristal biasa. Setelah mendapatkan pisau sesuai keinginannya, Yuhao sangat senang, namun dia juga tahu bahwa dia berutang banyak pada akademi. Akademi telah mengasuhnya, jadi dia perlu membayar kontribusi mereka di masa depan. Setelah kembali ke kamarnya, dia menyampaikan segalanya kepada Wang Dong. Tentu saja dia hanya memberitahu versi yang sama dengan Guru Wangyan. Dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang rahasia di lautan spiritualnya. Wang Dong juga terpesona ketika melihat pisau itu. Apakah ini benar-benar bagus? Sangat disayangkan tidak ada yang cocok di sekitar sini. Jika ada, kamu bisa mencoba membuat alat jiwa dengannya. Yuhao menjawab, tidak perlu terburu-buru, ayo mari kita terus berkultivasi bersama. Dia sudah melompat dari tempat tidur pada saat dia selesai berbicara. Wang Dong kesal dan menjawab, kamu bukan manusia. Pernahkah kau merasa bosan atau lelah? Mengapa tidak keluar dan bermain? Aku akan mati karena bosan. Yuhao terkekeh dan berkata, jika kamu tidak berbakat, kamu harus langkah lebih maju dari orang lain. Kultivasiku adalah yang paling lemah dari semua orang yang hadir. Jika aku tidak bekerja lebih keras dari semua orang, bagaimana aku akan memenuhi harapan akademi? Wang Dong mendengus dan berkata, baik, berkultivasilah sendiri dulu. Aku akan kembali ke kamarku dan mandi dulu. Kamu harus mencapai keseimbangan kehidupanmu dan kultivasimu. Kamu tidak bisa selalu tegang. Yuhao senang ketika Wang Dong pergi. Dia masih menunggu Electrolux untuk memberitahunya betapa ajaibnya pisau ini. Setelah Wang Dong pergi, Yuhao segera mengeluarkan pisau hijau seperti kristal ini. Electrolux yang sedikit lemah terdengar, tekan itu ke dahimu. Yuhao, ingatlah untuk tidak panik. Apapun yang terjadi, tetap tenang dan serahkan semuanya padaku. Apakah kamu mengerti? Baik. Yuhao mengerti, lalu menempelkan pisau ke dahinya. Ketika pisau menyentuh kulitnya, ia merasakan gelombang energi hangat. Segera setelah itu, aura aneh melesat dari lautan spiritualnya ke pisau. Dalam sekejap, pisau bersinar dengan cahaya hijau, dan aliran aura kehidupan yang kuat melonjak ke tubuh Yuhao melalui pusat dahinya. Pada saat ini, tubuh Yuhao berubah warna sama dengan pisau. Bahkan lautan spiritualnya tidak terkecuali. Ketika cahaya hijau yang intens menyebar, asal-usul spiritual Koko Tianmeng dan permaisuri es untuk sementara ditekan. Kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke seluruh tubuhnya, menyebabkan Yuhao merasakan seolah-olah setiap dari tubuhnya mengerang dalam kebahagiaan. Tubuhnya dengan rakus menghisap energi kehidupan yang kuat yang dilepaskan oleh pisau. Dia sepertinya bisa melihat segala sesuatu di dalam tubuhnya. Semuanya berubah hijau dan dipenuhi dengan aura kehidupan. Meridiannya menjadi lebih fleksibel, organ-organnya menjadi lebih keras, tulang-tulangnya diperkuat. Kualitas seluruh tubuhnya sepertinya meningkat. Perubahan paling jelas yang dia rasakan adalah di meridiannya. Meskipun tidak melebar, Yuhao yakin bahwa meridiannya pasti bisa menahan banjir kekuatan jiwa yang lebih besar karena peningkatan ketahanannya. Saat cahaya hijau membersihkan seluruh tubuhnya, semua kotoran di tubuhnya dengan cepat dikeluarkan melalui pori-porinya. Yuhao pernah mengkonsumsi pil dan obat-obatan yang telah memperkuat fondasinya. Dalam prosesnya, itu telah membersihkan tubuhnya dari dalam keluar setelah dia mencernanya. Namun kali ini berbeda. Aura kuat dan kuat yang terkandung dalam pisau seperti air kehidupan itu membersihkan setiap sudut tubuhnya. Ini tidak meningkatkan kultivasinya, tetapi Yuhao dapat merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi setransparan pisau ukir pelahap jiwa yang telah dimurnikan. Semua kultivasi yang dia kumpulkan selama beberapa tahun terakhir juga dibersihkan di bawah gelombang aura kehidupan yang kuat ini. Dia merasa tubuhnya akhirnya menjadi utuh. Bahkan hal yang tidak dia mengerti di masa lalu menjadi jelas baginya ketika pikirannya menjadi jernih. Apakah ini efek ajaib dari emas kehidupan? Yuhao tercengang. Dia telah terpapar banyak hal saat dia berkultivasi dan belajar. Meskipun kemampuannya belum meningkat, dia sangat menyadari apa artinya perubahan ini baginya. Manfaat yang dia terima dari tubuh yang dibersihkan langsung terlihat.
Keadaan kelemahannya telah berubah menjadi kekuatan dan kecepatan kultivasinya telah meningkat pesat. Hanya tubuh yang tangguh yang bisa menampung banyak kekuatan jiwa yang pada gilirannya adalah memungkinkannya untuk menyerapnya dengan lebih baik dan meningkatkan kultivasinya lebih cepat. Perasaan sirkulasi yang tiba-tiba dan lancar belum pernah terjadi sebelumnya. Yu Hao yakin setelah transformasi ini kecepatan kultivasinya akan sangat meningkat dan daya tahan tubuhnya akan ditingkatkan juga. Kapasitasnya untuk cincin roh akan dinaikkan setidaknya 1000 tahun, dan ini berarti kekuatan keterampilan jiwanya akan ditingkatkan pada saat yang sama. Tepat ketika Yu Hao berada pada puncak kegembiraan, aura kehidupan yang luas berhenti, sementara sensasi kenyamanan dan kesenangan mereda hanya dalam hitungan detik. Yu Hao masih menikmati kenyamanannya sebelum seluruh tubuhnya mulai terasa kosong, namun persepsi sensitifnya yang tidak wajar segera memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah yang mengejutkan. Pisau ukir pelahap jiwa telah pergi dari antara kedua alisnya. Yang lebih menakutkan adalah ujung tajam dari pisau itu menunjuk tepat ke dahinya di atas alisnya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, pisau ukir menusuk dengan ganas dan seluruh bilahnya tenggelam jauh ke dalam tengkoraknya. Yu Hao ingin berteriak dan berjuang di bawah rasa sakit yang menyiksa, tetapi dia dengan cepat menyadari tidak ada yang bisa dia lakukan. Volume energi kehidupan yang luar biasa langsung membanjiri begitu bilah memasuki tengkoraknya. Rasanya seperti dipalu di kepalanya dan pikirannya benar-benar kosong sekarang. Sudah terlambat bagi Koko Tianmeng dan Permaisuri Es untuk menyelamatkannya begitu mereka merasakan semuanya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.